Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Kamto. Kejadian ini aku dan istriku alami kisaran tahun 2006. Dan sampai sekarang, aku masih ingat detailnya. Karena malam itu benar-benar bikin aku dan istriku, Yuni, merasa nyawa kami seperti ditarik pelan-pelan di jalur yang gelap. Waktu itu kami pulang kondangan dari rumah saudara di Banyuwangi menuju Jember. Acaranya molor, badan sudah capek, tapi besok pagi masih harus beres-beres. Jadi jam 19.20, kami memutuskan langsung berangkat pulang malam itu juga, lewat rute Kalibaru dan Gumitir. Jam 19.20, mobil sudah keluar dari halaman rumah saudara. Di dalam kabin masih ada sisa bau masakan kondangan yang nempel di baju. Yuni duduk di sebelahku. Pangkuannya penuh bingkisan kecil. Dia masih sempat ketawa-ketawa mengingat kejadian lucu di acara tadi. "Mas, kamu tadi pas salaman sama Pak D, kok grogi banget?" katanya. Nyengir. Aku cuma ketawa kecil. Lawong Pak D itu dari dulu kalau ngomong suka nembak. Aku takut disuruh pidato lagi. Beberapa menit pertama, jalan masih terang. Ada rumah-rumah, ada kendaraan lewat, dan suasana masih normal. Tapi semakin jauh, lampu jalan mulai jarang. Udara juga mulai dingin. Yuni menutup kaca sedikit, lalu melirik ke arah jalan yang mulai menanjak. "Mas, suaranya pelan." "Pelan ya? Jalur sana ngeri kalau gelap." "Iya," jawabku. "Tenang, Mas sudah hafal." Aku bilang hafal memang hafal. Tapi setiap kali lewat Gumitir malam-malam, tetap saja ada rasa tidak enak yang tidak bisa dijelaskan. Jalannya naik turun, tikungan rapat, kanan kiri hutan. Kalau sudah malam, kabut suka turun tiba-tiba, dan sorot lampu seperti mentok balik lagi ke mata. Masuk daerah Kalibaru sekitar jam 20.30. Di sini suasana benar-benar berubah. Warung mulai jarang, orang hampir tidak kelihatan. Yang ada cuma bayang-bayang pohon besar di kanan kiri, berdiri rapat seperti tembok. Aku turunkan gigi, jaga kecepatan, dan fokus ke garis jalan yang kadang hilang tertutup kabut tipis. Yuni mulai diam. Dia memeluk tas kecilnya, lalu sesekali menarik napas panjang. Aku tahu dia berusaha tenang. Saat melewati tikungan pertama yang tajam, radio mobil tiba-tiba berdesis. Padahal tadi masih nyala, masih ada lagu dangdut pelan. Jarum frekuensinya tidak berubah, tapi suaranya pecah, seperti ada yang menggesek-gesek kabel. Aku putar tombol volume. Suaranya malah tambah serak. "Mas, matiin aja," kata Yuni cepat. Aku matikan radio. Kabin langsung terasa kosong. Yang terdengar cuma suara ban di aspal, suara mesin yang ditahan, dan bunyi wiper kecil mengusap embun tipis di kaca depan. Di titik itu, bau aneh mulai masuk. Bukan bau asap, bukan bau tanah. Bau ini seperti bunga yang terlalu tajam, tapi bukan wangi yang enak. Wanginya menusuk, bikin kepala terasa berat. Yuni mengernyit. "Mas, kamu nyium nggak?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Iya." "Bau apa itu?" Yuni langsung menutup hidung dengan punggung tangan. "Kok kayak wangi, tapi bikin mual?" Aku tidak menjawab. Aku cuma menambah fokus. Di jalur begini, kalau pikiran buyar sedikit saja, mobil bisa nyelonong ke jurang. Tidak lama setelah bau itu muncul, Yuni mulai gelisah. Matanya tidak cuma lihat depan. Dia seperti sering melirik ke samping, ke arah gelap di balik pohon. "Mas," bisiknya, "kayak ada yang ngintip dari sana." Aku tetap menatap jalan. "Jangan lihat-lihat, fokus depan." "Aku takut," katanya lirih. Aku ingin menenangkannya, tapi saat itu aku sendiri mulai merasakan hal yang sama. Ada perasaan seperti diawasi, bukan cuma sekali, berkali-kali. Seperti ada mata yang mengikuti pergerakan mobil dari sela pepohonan. Beberapa menit kemudian, aku melihat sesuatu melintas cepat di kanan. Putih, bukan lampu, bukan baju orang biasa. Cepat sekali, seperti meloncat dari balik pohon, lalu hilang lagi. Aku refleks menahan setir, jantung langsung naik. Yuni menoleh ke arah yang sama. "Mas, itu apa?" Aku menelan ludah. Mungkin kain atau orang lewat. Padahal aku tahu tidak mungkin ada orang jalan kaki di situ
Jam segini, sendirian, di pinggir hutan. Kabut mulai menebal. Sorot lampu depan jadi seperti tembok putih. Aku menurunkan kecepatan lagi. Setiap kali belok, lampu hanya menyapu beberapa meter, lalu habis. Sisanya gelap. Di salah satu tikungan, aku melihat sesuatu lagi. Kali ini lebih jelas. Di antara dua pohon besar, ada bentuk seperti perempuan berdiri. Putih, diam, rambutnya panjang menutup wajah. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, padahal angin dingin terasa masuk dari sela kaca. Aku ingin bilang jangan lihat, tapi kata-kata itu macet di tenggorokan. Yuni lebih cepat. Dia langsung mencengkram lenganku kuat sekali. Kukunya sampai terasa menekan kulit. "Mas," suaranya nyaris tidak keluar. "Jangan nengok." Aku tidak menoleh. Aku tidak berani memastikan. Aku cuma memaksa tangan tetap stabil di setir. Aku tidak boleh mengerem mendadak. Jalannya menurun sedikit. Aspal licin karena embun, dan kalau mobil selip bisa habis. Aku lewat tepat di samping titik itu. Udara di kabin mendadak lebih dingin, seperti ada pintu kulkas dibuka lebar. Yuni menahan napas, aku juga. Begitu posisi mobil sudah beberapa meter melewati, barulah Yuni mengeluarkan napas cepat, seperti orang habis ditahan di dalam air. Dan saat itulah terdengar suara paling bikin merinding. Cekikikan. Pelan, tipis, tapi jelas. Seolah-olah ada yang duduk dekat sekali dengan kaca belakang, lalu tertawa kecil, menikmati ketakutan kami. Yuni langsung menutup mulutnya sendiri, biar tidak menjerit. Matanya berkaca-kaca. Aku tetap menatap depan, tapi telingaku panas, dan bulu kuduku berdiri tidak karuan. "Mas," Yuni berbisik, suaranya patah-patah. "Itu dari mana?" Aku jawab sepelan mungkin, tanpa memalingkan kepala. "Jangan ngomong keras-keras. Kamu baca doa saja." Yuni mengangguk cepat. Bibirnya bergerak, napasnya gemetar. Aku ikut membaca dalam hati, walau mulutku kering. Mobil terus maju. Kabut makin tebal. Lampu depan seperti memantul balik, menyilaukan mataku sendiri. Di kaca depan, embun tidak cuma dari luar. Ada titik-titik halus muncul dari dalam, seperti napas orang yang bukan kami. Aku mengusap kaca bagian dalam dengan punggung tangan. Sekali, dua kali. Tapi dinginnya tidak hilang, malah terasa lebih lembab, seperti ada uap dari belakang yang merayap pelan ke depan. Dan tepat saat aku mencoba menenangkan pikiran, kaca tengah yang biasanya kupakai untuk lihat belakang, tiba-tiba seperti menghitam, redup, seolah-olah ada bayangan lewat di dalamnya. Tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat tangan kiriku kaku di setir. Di depan, jalan menurun sedikit, lalu masuk tikungan yang lebih rapat, menuju hutan yang katanya paling gelap di Gumitir. Sorot lampu kami menabrak dinding kabut tebal yang seperti menunggu. Aku menarik napas panjang, lalu berbisik ke Yuni. "Pegangan yang kuat, kita sudah masuk bagian paling sepi." Sesudah kalimat itu keluar dari mulutku, Yuni makin erat memegang tasnya. Dadanya naik turun, seperti menahan tangis. Jalan di depan menyempit, kanan kiri hutan makin rapat. Lampu mobil hanya memotong kabut beberapa meter, lalu habis. Selebihnya cuma putih dan gelap. Di sini, suara jadi aneh. Mesin terdengar lebih berat, padahal gasnya sama. Bunyi ban di aspal seperti diseret. Kadang ada bunyi tek-tek-tek dari atas, seperti ada biji pohon jatuh. Tapi jaraknya terlalu teratur, seperti sengaja diketuk. Yuni menelan ludah. "Mas, itu apa yang bunyi-bunyi?" "Paling ranting," jawabku cepat, tapi suaraku sendiri tidak yakin. Bunyi itu berhenti, hening sebentar. Lalu dari belakang kursi, terdengar sesuatu yang bikin darahku dingin. Ada napas. Pendek, pelan, seperti orang menahan tawa. Dekat sekali, seolah-olah ada yang duduk di bangku belakang, tepat di tengah. Yuni langsung menoleh ke kaca depan saja, tidak berani nengok kaca tengah. "Mas, sumpah aku dengar." "Jangan bahas," potongku. "Baca doa, jangan berhenti." Dia mengangguk cepat, bibirnya bergerak, lirih terus-menerus. Tangannya gemetar. Udara di kabin makin dingin, sampai ujung jariku kaku. Di tikungan berikutnya, kabut mendadak terbelah, seperti ada lorong kosong. Sekilas saja, tapi cukup untuk memperlihatkan sesuatu di pinggir jalan. Ada kain putih tergantung di batang pohon. Ku perlambat sedikit, lalu baru sadar, itu bukan kain, itu rambut.
panjang, kusut, menjuntai sampai ke tanah. Dan di bawahnya ada badan yang berdiri menempel pohon, putih pucat, diam seperti patung. Kepalanya tidak terangkat, tapi tubuhnya menghadap ke jalan, seolah tahu kami lewat. Yuni langsung menutup mata. "Mas, jangan. Setir kupaksa tetap lurus, napas ku tahan. Saat mobil sejajar dengan sosok itu, bau wangi yang menusuk tadi datang lagi, lebih pekat, campur dengan bau anyir seperti kain basah yang kelamaan. Lalu terdengar bisikan. Bukan dari luar, dari dalam kabin. Pelan sekali, seperti orang ngomong tepat di telinga kanan. Aku tidak bisa menangkap kata-katanya, tapi yang jelas, itu bukan suara Yuni. Suara itu serak, tipis, dan bikin kulit merinding. Yuni memukul pelan dadanya sendiri, seperti mau menenangkan jantungnya. "Mas, sumpah ada suara." Ku gigit bibir. "Diam, jangan jawab." Begitu aku bilang jangan jawab, bisikan itu berhenti. Seperti ada yang kesal. Kabin jadi sunyi. Bahkan Yuni pun tidak berani mengeluarkan suara. Kami masuk turunan pendek. Setelah turunan itu ada tanjakan lagi, lalu tikungan rapat. Aku sudah hafal. Biasanya di titik ini orang jarang ketemu kendaraan. Dan benar saja, jalan kosong. Terlalu kosong. Di tengah tanjakan, lampu depan mendadak meredup. Bukan mati, tapi turun seperti kehabisan tenaga. Aku refleks menekan gas sedikit, tapi mesin malah seperti tersedak. Ngem, pelan, lalu normal lagi. Yuni panik. "Mas, mobilnya kenapa?" "Tidak apa-apa," jawabku, berusaha tenang. "Mas masih bisa bawa." Tapi saat itu, sesuatu menimpa atap mobil. Duk! Keras, jelas. Bukan biji pohon, bukan ranting kecil. Bunyi itu seperti benda berat dijatuhkan dari atas. Yuni menjerit tertahan, tangannya spontan mencengkram lenganku lagi. Duk! Sekali lagi. Lalu, seperti ada yang menggeser kuku di atas atap. Krit, krit. Pelan, panjang, menyiksa telinga. Mataku panas, keringat dingin turun di punggung. Tangan di setir terasa licin. Yang paling bikin ngeri, suara gesekan itu bergerak. Dari tengah atap, merambat ke arah belakang, seolah ada sesuatu merangkak. Yuni menangis tanpa suara, hanya bahunya yang naik turun. Mulutnya komat kamit, tidak putus baca doa. Aku tidak menoleh, tidak berani, tidak boleh. Krit, krit. Tiba-tiba berhenti, hening lagi, tapi heningnya lebih menakutkan dari bunyinya. Beberapa detik kemudian, kaca belakang seperti dipukul pelan. Tok, tok, tok. Bukan keras, tapi ritmenya rapi. 3 kali, berhenti, 3 kali lagi. Yuni hampir kehilangan napas. "Mas, tolong." Ku kencangkan pegangan setir. "Tahan Yu, jangan lihat belakang." Tok, tok, tok. Lalu terdengar cekikikan lagi, kali ini lebih dekat, seperti ada yang menempel di kaca belakang, kepalanya tepat di situ, tertawa sambil menikmati kami ketakutan. Saat mobil keluar dari tikungan tajam, sorot lampu depan menabrak sesuatu yang besar di tengah jalan. Tubuh hitam, tinggi, lebar, berdiri diam menutup lajur, seperti tembok. Matanya tidak kelihatan jelas, tapi ada bagian yang berkilat, seperti menatap langsung ke kami. Jantungku seperti mau copot, kakiku refleks menginjak rem, tapi cuma sedikit, tidak sampai menghentikan mobil. Kalau berhenti di sini, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Setir kuputar pelan, menghindar sedikit ke kanan. Ban berdecit halus, mobil agak oleng tapi masih bisa kutahan. Kami melewati sosok itu dalam jarak sangat dekat. Dan di detik itu, udara di kabin seperti diperas. Dadaku sesak, seolah ada yang menekan dari semua sisi. Mesin berat, suara berubah parau. Yuni memegangi lehernya sendiri, seperti sulit menelan. Begitu lolos beberapa meter, rasa sesak itu hilang mendadak. Mesin kembali ringan, tapi tubuhku masih bergemetar.
Yuni berbisik putus asa. "Mas, itu barusan besar banget." Aku tidak menjawab, karena di saat yang sama, tanpa sengaja, mataku melirik kaca tengah. Dan aku melihat sesuatu bergerak di pantulan belakang. Bukan bayangan pohon, bukan kabut. Seperti ada kepala yang pelan-pelan mendekat dari bangku belakang, mendekat ke tengah, mencari pandangan ke depan. Tenggorokanku kering, suara hanya keluar pelan. "Yu, jangan lihat kaca tengah." Tapi Yuni sudah keburu menatap. Matanya membesar, wajahnya pucat seperti kertas. Bibirnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Karena yang dia lihat bukan cuma bayangan, dia seperti melihat seseorang sedang duduk di belakang kami, sangat dekat, dan kali ini warnanya merah menyala. Yuni menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya langsung tumpah. Dia tidak berani menjerit, tapi tubuhnya gemetar hebat sampai kursinya bergetar pelan. Aku masih menatap jalan, tapi dari sudut mata, aku tahu dia sedang menahan kepanikan. "Mas," suara Yuni pecah, hampir tidak terdengar. "Di belakang ada perempuan, baju merah." Kalimat itu seperti ditusuk ke dadaku, tapi aku tidak menoleh. Aku tidak berani. Aku hanya menelan ludah, lalu menjawab pendek, sangat pelan. "Mas Nerti, jangan ngomong keras-keras, jangan panggil dia." Yuni mengangguk berkali-kali, nafasnya putus-putus, tangannya masih menutup mulut supaya suara tangisnya tidak jadi teriak. Kabut makin tebal, jalan jadi seperti lorong panjang yang tidak selesai-selesai. Aku fokus ke garis tengah aspal. Di kiri ada jurang, di kanan ada dinding tanah dan hutan rapat. Tidak ada lampu jalan, tidak ada rumah, hanya gelap dan putihnya kabut. Di dalam kabin, udara dingin makin menusuk, tapi bukan dingin biasa, dingin yang bikin tulang seperti ngilu. Tiba-tiba, bau wangi tajam itu hilang, diganti bau lain. Bau anyir seperti darah, tipis tapi jelas, campur bau tanah basah. Yuni memejamkan mata kuat-kuat. "Mas, baunya," katanya lirih. Aku tidak menjawab. Aku takut kalau aku bicara, suaraku berubah, atau malah menjawab sesuatu yang bukan seharusnya. Di tikungan berikutnya, aku melihat sesuatu di pinggir jalan. Ada warung kecil, lampunya kuning temaram. Bukan terang, tapi cukup membuat mataku merasa ada manusia. Ada papan kayu sederhana di depannya. Di sampingnya, ada motor tua parkir. Aku seperti dapat pegangan. Aku tidak mau berhenti di tengah hutan, tapi kalau terus, aku tidak tahu sampai kapan kuat. Yuni juga sudah hampir ambruk. Aku berkata pelan, "Mas, berhenti di warung itu, yang ada lampu." Yuni mengangguk cepat, masih menangis. Aku pelan-pelan mengarahkan mobil ke pinggir. Roda berhenti tepat di depan warung. Lampu bohlam menggantung, goyang pelan tertiup angin dingin. Begitu mesinku matikan, hening langsung turun, tebal. Hening yang bikin telinga berdengung. Di kaca depan, kabut masih bergerak seperti asap. Aku membuka pintu. Udara luar dingin dan lembab menghantam wajah. Aku turun pelan, kaki agak lemas. Yuni ku turun, hampir jatuh kalau tidak berpegangan pada pintu. Di depan warung, seorang bapak tua keluar. Badannya kurus, memakai jaket kusam, sarung dililit dan kopiah. Matanya tajam, tapi wajahnya tenang. "Mampir, Mas?" tanyanya. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Mau istirahat sebentar. Istri saya nggak enak badan." Bapak itu melirik Yuni. Tatapannya tidak lama, tapi seperti mengukur sesuatu yang tidak kelihatan. Lalu dia mengangguk pelan. "Masuk dulu, minum yang hangat, biar tenang." Kami masuk ke warung kecil itu. Di dalam ada bangku kayu, meja, dan termos. Bau kopi dan kayu bakar lebih enak daripada bau anyir tadi. Yuni duduk dengan tubuh gemetar. Aku duduk di sampingnya. Bapak itu menuangkan teh panas ke gelas. Tangannya tidak gemetar sama sekali. "Jenengan lewat dari arah Banyuwangi?" tanyanya pelan. "Iya, Pak," jawabku. Bapak itu mengangguk lagi. Jam segini, kabut lagi berat. Aku menatap lantai sebentar, lalu berani bertanya, "Pak, tadi di jalan kok rasanya aneh?" Bapak itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap wajahku beberapa detik, lalu berkata pelan, tegas, "Kalau habis kondangan lewat sini, jangan banyak omong yang mengundang.
Jangan nyebut macam-macam, apalagi kalau merasa ada yang ikut. Yuni langsung menangis lagi, lebih kencang, tapi tetap ditahan. Pak, saya lihat perempuan baju merah di belakang. Bapak itu mengangkat tangan, memberi isyarat pelan. Nggak usah diterusin, cukup saya ngerti. Aku menelan ludah. Pak, boleh saya cek mobil saya? Bapak itu mengangguk. Cek saja, tapi jangan sendirian, saya ikut. Kami keluar. Lampu warung menerangi mobil, walau tetap remang. Kabut bergerak di sekitar, tapi area warung lebih aman karena ada cahaya. Aku membuka pintu belakang. Kursinya kosong. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Yuni menghela napas seperti mau pingsan. Mas, tapi tadi... Aku mengangguk. Mas juga percaya. Aku menunduk memeriksa sabuk pengaman belakang. Dan di situ aku melihatnya. Sabuk pengaman sebelah kiri terkunci. Padahal kami tidak pernah memakainya. Tidak ada orang duduk di situ. Tapi pengaitnya masuk, rapat, seperti habis dipakai. Aku merinding. Jari-jariku menyentuh kain jok. Dingin, lembab, seperti habis diduduki lama. Bahkan ada bekas seperti tekanan halus, seperti baru saja ada beban di atasnya. Bapak tua itu berdiri di belakangku, menatap kursi itu tanpa banyak ekspresi. Lalu dia berbisik pelan, tapi jelas. Dia tadi duduk, tapi dia nggak suka dilihatin. Aku menelan ludah. Pak, terus gimana? Bapak itu mengambil segelas air putih dari dalam warung. Dia membacakan doa pelan, lalu memercikkan sedikit ke kursi belakang. Tidak banyak, cuma beberapa tetes. Mas, dengar. Nanti lanjut jalan, jangan menoleh. Jangan cek kaca tengah. Jangan bahas lagi di mobil. Bacanya dalam hati. Biar dia lepas sendiri. Aku mengangguk cepat. Iya, Pak. Yuni memegang lengan bajuku seolah takut aku pergi jauh. Pak, saya takut. Bapak itu menatap Yuni, suaranya lembut. Takut itu wajar, tapi jangan kasih takutmu jadi pintu. Pegang doa, jangan melawan. Aku menutup pintu belakang pelan. Aku masuk ke mobil lagi. Yuni duduk di sampingku, masih gemetar. Aku menyalakan mesin. Lampu depan menyala, menabrak kabut. Sebelum berangkat, bapak itu mendekat ke jendela, berkata pelan sekali. Kalau nanti terasa berat, jangan berhenti di tempat gelap. Cari terang, terus jalan sampai ramai. Insya Allah aman. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Mobil pelan-pelan bergerak meninggalkan warung. Lampu warung makin jauh di kaca spion. Aku tidak berani menatap kaca tengah. Aku hanya menatap depan. Di dalam kabin, Yuni menunduk. Bibirnya bergerak tanpa suara. Dan saat kami masuk lagi ke kabut, aku merasakan sesuatu. Beban di mobil seperti masih ada. Seolah-olah ada yang masih duduk di belakang. Sesudah lampu warung itu hilang di belakang, jalan kembali gelap. Kabut seperti menutup rapat, lebih tebal dari sebelumnya. Aku pegang setir kuat-kuat. Yuni duduk menunduk. Kedua tangannya meremas ujung kerudung kecil yang tadi dia pakai di kondangan. Dia tidak memakainya di kepala, tapi dia pegang seperti pegangan hati. Aku tidak berani menyalakan radio lagi. Aku juga tidak berani ngobrol. Di mobil cuma ada suara mesin dan napas kami yang pelan. Beberapa menit pertama, rasanya seperti mobil berat. Gas harus ditekan sedikit lebih dalam untuk dapat tenaga yang sama. Tapi aku ingat pesan bapak warung, kalau terasa berat, jangan berhenti di tempat gelap. Jadi aku tahan. Aku terus maju. Di salah satu tanjakan, aku merasa ada sesuatu yang berubah di kabin. Dingin yang tadi menusuk, tiba-tiba seperti bergeser. Seolah-olah ada bagian yang lebih dingin, tepat di belakang kursiku. Bukan di belakang Yuni, tapi di belakangku. Aku meremang, tanganku makin kaku. Yuni berbisik sangat pelan. Mas, aku ngerasa kayak ada yang deket. Aku hanya menjawab satu kata. Diam. Karena aku takut, kalau suara kami terlalu jelas, dia merasa diajak bicara. Tiba-tiba, dari bangku belakang terdengar bunyi pelan. Klik, seperti pengait sabuk pengaman dilepas. Aku tidak menoleh, tapi seluruh tubuhku langsung tegang. Yuni juga langsung membeku. Beberapa detik kemudian terdengar lagi. Klik, seperti pengait sabuk pengaman dipasang lagi. Dan setelah bunyi itu, ada suara kain bergesek. Pelan, halus, seperti baju yang diseret di jok.
Aku menggigit gigi. Napasku pendek. Aku tetap menatap jalan, tapi mataku mulai perih karena aku menahan untuk tidak melirik kaca tengah. Yuni menutup telinga sebelahnya. Dia seperti mau menghilang dari dunia. Di tikungan berikutnya, kabut tiba-tiba menipis, seperti memberi ruang. Dan di depan sekitar 20 meter, aku melihat sesuatu yang membuat darahku serasa jatuh. Ada perempuan berdiri di tengah jalan. Bajunya merah. Merahnya tidak seperti baju biasa. Merahnya pekat seperti basah. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah. Kepalanya miring ke kanan, seperti patah. Tangannya menggantung, tapi jari-jarinya panjang sekali. Aku refleks menginjak rem sedikit. Mobil melambat. Tapi aku tidak bisa berhenti. Aku tidak boleh. Yuni mendongak sedikit, lalu langsung menjerit kecil dan menutup mulutnya. Aku berbisik keras, "Jangan lihat, jangan." Aku menekan gas pelan, mencoba mengarah sedikit ke kiri, memberi jarak. Tapi perempuan itu tidak bergeser. Dia diam saja, seperti menunggu. Saat jarak tinggal beberapa meter, lampu mobil menyorot wajahnya. Wajahnya pucat, matanya hitam, kosong, dan bibirnya tersenyum. Senyum tipis, tapi penuh ejekan. Aku melewati dia, tepat di sampingnya. Jaraknya sangat dekat, sampai aku merasa dingin masuk lewat celah jendela. Begitu mobil lolos, aku dengar suara dari belakang. Ada tawa pelan, serak, seperti orang sakit. Yuni menangis. "Mas, itu dia. Itu baju merah." Aku tidak menjawab. Aku takut salah satu dari kami terpancing dan menyebut hal yang tidak seharusnya. Di depan jalan menurun. Aku jaga rem. Lalu mendadak, mesin mobil seperti dipeluk. Tenaganya hilang setengah. RPM turun. Setir terasa berat. Aku langsung panik dalam hati. Ini kalau mati mesin di sini, habis. Aku injak gas. Mesin merespon, tapi seperti ditahan. Lalu dari belakang terdengar suara yang membuat kepalaku berputar. Bukan tawa, bukan cekikikan. Suara orang menangis. Pelan, merintih, seperti perempuan dewasa menahan sakit. Suara itu datang dari bangku belakang. Sangat dekat. Yuni memejamkan mata sambil menggigil. "Mas, itu suaranya." Aku tidak sanggup menjawab. Lidahku kaku. Lalu perlahan ada sesuatu bergerak dari belakang. Aku bisa merasakannya, bukan dari mata, tapi dari hawa. Seolah ada kepala mendekat ke sela antara kursiku dan kursi Yuni. Seolah dia ingin masuk ke depan. Udara mendadak lebih dingin. Bau anyir muncul lagi, lebih kuat. Dan di telingaku terdengar bisikan yang kali ini jelas. "Anterin pulang." Aku hampir kehilangan kendali. Tanganku gemetar hebat. Aku menahan diri untuk tidak menoleh. Aku hanya memaksa bibirku bergerak membaca doa dalam hati. Cepat, berulang. Yuni berbisik sambil menangis. "Mas, aku nggak kuat." Aku menahan nafas, lalu berkata pelan tapi tegas. "Kuat yuk, kita cari yang rame. Sedikit lagi." Entah kenapa, setelah aku bilang sedikit lagi, mobil seperti sedikit ringan. Tapi suara tangis itu belum hilang. Malah terdengar seperti pindah posisi. Dari tengah belakang bergeser ke sisi kanan belakang. Kemudian, suara itu berhenti mendadak. Hening. Hening yang berat. Di tikungan berikutnya, tiba-tiba ada lampu motor dari arah belakang menembus kabut. Sinar kecil itu mendekat. Motor itu menyalip pelan dan berhenti di depan kami, memberi isyarat agar kami ikut. Pengendaranya seorang laki-laki memakai jas hujan, helmnya kusam. Dia menepuk-nepuk Anggara, memberi tanda pelan. Aku tidak tahu kenapa, tapi kehadiran motor itu seperti memberi nyawa, seperti ada manusia lain yang ikut di jalur ini. Aku mengikuti dia. Beberapa ratus meter kemudian, kabut mulai pecah. Udara tidak sedingin tadi, dan jauh di depan tampak cahaya lebih banyak, seperti ada beberapa warung atau pos kecil.
Pengendara motor itu berhenti di pinggir jalan yang agak terang, dekat bangunan kecil. Dia membuka helmnya sedikit, wajahnya terlihat lelah, tapi sorot matanya waspada. "Mas," katanya, "sampean dari Banyuwangi?" Aku mengangguk, suaraku serak. "Iya, Kang." Dia melirik ke dalam mobil, sekilas saja, lalu wajahnya berubah tegang. "Mas, jangan lama-lama di sini," katanya cepat. "Sampean tadi kayak bawa penumpang." Yuni menangis lagi, tapi kali ini suaranya keluar. "Kang, saya lihat." Laki-laki itu langsung mengangkat tangan. "Jangan diterusin, saya ngerti. Sampean ikut saya aja sampai keluar hutan. Jangan menoleh, jangan ngomong yang aneh-aneh." Aku mengangguk keras. "Iya, Kang." Dia naik motornya lagi. Aku segera mengikuti. Saat kami bergerak, aku merasakan satu hal lagi. Beban di belakang yang tadi terasa jelas, sekarang seperti bergoyang. Seolah dia tidak suka ada orang lain yang ikut. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, dari belakang terdengar suara yang bukan tawa, bukan tangis. Suara desisan pelan. Seperti marah, seperti dia menahan diri. Aku mengikuti motor Kang Darto dari jarak aman. Dia tidak ngebut, tapi jalannya mantap, seperti orang yang sangat hafal tiap tikungan. Lampu motornya jadi patokan di depan. Setiap kali kabut menebal, aku cuma fokus mengejar titik cahaya itu. Yuni masih menangis, tapi dia menahan suara. Bibirnya terus bergerak, pelan, tidak putus. Tangannya menggenggam tas kecil sampai putih. Di dalam mobil, suasananya masih dingin, tapi dinginnya berbeda. Tidak sedingin waktu kami sendirian tadi. Seperti ada yang menahan, seolah kehadiran Kang Darto membuat sesuatu di belakang tidak sebebas tadi. Beberapa menit berjalan, kami melewati turunan pendek. Lampu motor di depan sempat bergoyang karena jalan bergelombang. Aku ikut menahan setir. Dan di momen itu, aku mendengar sesuatu dari belakang. Bukan suara orang. Bunyi krek, krek, pelan. Seperti jok yang ditekan, seperti ada yang mengubah posisi duduk. Yuni langsung menutup mulutnya lagi. Matanya basah, tapi dia tidak berani bicara. Aku memaksa diri tetap menatap depan. Aku ingat pesan Bapak Warung, jangan menoleh, jangan cek kaca tengah, jangan membahas. Tiba-tiba, lampu motor Kang Darto berkedip 2 kali, lalu dia mengangkat tangan memberi tanda berhenti. Dia menepi ke area yang sedikit lebih terbuka. Ada semacam pos kecil, bangunannya sederhana, lampunya terang dibanding hutan tadi. Ada 2 kursi plastik di teras, di samping pos ada pohon besar, tapi area ini tidak terlalu tertutup kabut. Aku berhenti di belakangnya. Mesin masih hidup. Aku tidak mau mematikan mesin terlalu lama. Kang Darto turun dari motor, berjalan cepat ke arah jendelaku. Wajahnya serius. "Mas," katanya pelan, "sampean jangan turun dulu. Saya lihat kaca belakang sampean barusan." Tenggorokanku kering. "Ada apa, Kang?" Dia menelan ludah. Ada tangan nempel di kaca, dari dalam, jarinya panjang. Yuni langsung sesenggukan, hampir pingsan. "Mas, aku nggak kuat." Aku menahan napas, lalu berkata ke Yuni, "Pegang aku, jangan lihat belakang, tetap di sini." Kang Darto menatap ke arah pos kecil itu, lalu dia mengetuk pintu memanggil orang di dalam. Tidak lama, keluar seorang bapak setengah baya, pakai jaket tebal, wajahnya mengantuk, tapi saat melihat kami, dia langsung sadar. "Ada apa, Kang?" tanya bapak itu. Kang Darto menjawab cepat, "Pak, ini ada yang ikut di mobil Mas ini, dari tadi di belakang." Bapak itu menatap mobilku. Tatapannya tidak lama, tapi tajam. Lalu dia mengangguk, seperti sudah sering melihat kejadian serupa. "Mas," katanya ke aku, suaranya tenang. "Sampean tetap di mobil. Kacanya dibuka sedikit saja." Aku turunkan kaca jendela beberapa senti. Udara dingin masuk.
Bapak itu membaca doa pelan. Suaranya tidak keras tapi jelas. Tangannya memegang botol kecil berisi air. Dia memercikan air itu ke arah kaca depan, lalu ke arah pintu belakang tanpa menyentuh mobil terlalu banyak. Setelah itu, dia berkata pelan, "Mas, nanti kalau saya hitung 3, sampean klakson sekali. Setelah itu langsung jalan. Ikut Kang Darto. Jangan berhenti sampai ketemu jalan besar." Aku mengangguk. Jari-jariku kaku di setir. Yuni menangis. Suaranya pecah. "Pak, tolong, saya takut." Bapak itu menatap Yuni. Suaranya tetap lembut. "Tenang, Mbak. Jangan diladeni. Jangan ditantang. Doa terus. Insya Allah selamat." Bapak itu mengangkat tangan. Mulai menghitung pelan. 1, loro, telu. Aku klakson sekali. Tut. Di detik bunyi klakson itu, kabin mobil seperti disambar angin es. Kaca-kaca berembun mendadak. Dari belakang terdengar suara keras, seperti orang membanting kursi. Duk! Yuni menjerit, tapi segera menutup mulutnya sendiri. Matanya melotot. Aku tidak menoleh. Aku langsung injak gas pelan, mengikuti motor Kang Darto yang sudah lebih dulu bergerak. Beberapa detik pertama, mobil terasa sangat berat, seperti ada yang menahan dari belakang. Mesin meraung lebih keras dari biasanya. Setir terasa ditarik, tapi aku terus maju. Lalu dari belakang terdengar tawa, keras, serak, marah. Bukan cekikikan lagi, tapi tawa yang seperti memaki. Suara itu membuat telingaku panas. Yuni menangis sambil membaca doa. Bahunya bergetar. Motor Kang Darto di depan menambah kecepatan sedikit. Aku ikut. Di tikungan berikutnya, kabut menipis cepat, seolah kami keluar dari dinding putih. Udara terasa lebih hangat, dan jauh di depan terlihat beberapa lampu rumah. Lampu-lampu kecil, tapi bagi kami itu seperti penyelamat. Begitu masuk area yang lebih ramai, suara tawa itu tiba-tiba putus, hilang, seperti diputus paksa. Beban di mobil juga berkurang mendadak. Mesin kembali ringan. Aku masih gemetar, tapi napasku bisa masuk lebih panjang. Kang Darto menepi sekali lagi, dekat deretan warung yang masih buka. Ada beberapa orang duduk, ada suara kendaraan lewat. Ini sudah bukan hutan gelap lagi. Aku berhenti. Kali ini aku berani mematikan mesin. Kang Darto mendekat. "Mas, sudah aman. Biasanya kalau sudah ketemu keramaian, mereka lepas." Aku hanya bisa mengangguk. Suaraku tidak keluar. Yuni menutup wajahnya, menangis, tapi sekarang tangisnya lebih seperti lega. Aku turun, kakiku lemas. Aku berdiri sebentar, menelan ludah, lalu memberanikan diri membuka pintu belakang. Kursi belakang kosong. Sabuk pengaman yang tadi terkunci sudah terlepas. Kain jok masih dingin, tapi tidak selembab tadi. Bau anyir juga sudah hilang. Yang tersisa hanya bau kabin biasa, campur sisa parfum Yuni dari kondangan. Aku menutup pintu pelan. Dadaku masih berdebar. Aku menatap Kang Darto. "Kang, makasih," kataku akhirnya. Dia mengangguk. "Sama-sama, Mas. Jalur itu memang bukan buat banyak tingkah. Kalau lewat, jaga ucapan, jaga hati." Kami lanjut jalan. Setelah itu, perjalanan menuju Jember terasa jauh lebih normal. Masih gelap, tapi sudah ada kendaraan, ada lampu, ada tanda kehidupan. Yuni mulai bisa bernapas lebih tenang, meski sesekali masih terseduh. Kami sampai rumah sekitar jam 4:30 pagi. Begitu pintu rumah terkunci rapat, barulah Yuni benar-benar menangis keras. Dia memelukku, tubuhnya gemetar. "Mas, aku kira kita nggak bakal sampai." Aku mengelus punggungnya. Aku sendiri hampir jatuh, karena baru sekarang tubuhku seperti lepas dari tegang. Malam itu kami tidak banyak bicara. Kami hanya duduk, minum air putih, lalu sholat sebisanya. Aku bersyukur kami selamat. Aku juga merasa diingatkan bahwa di jalan, apalagi di tempat sepi seperti Gumitir, ada hal-hal yang tidak kelihatan, tapi nyata. Dan yang sering jadi celah bukan cuma takut, tapi ucapan dan pikiran kita sendiri. Sejak kejadian itu, setiap kali aku harus lewat jalur gelap, aku selalu menjaga mulut.
Aku tidak sembarang bercanda soal hal-hal yang bukan urusan manusia. Aku lebih banyak baca doa, lebih banyak ingat keluarga di rumah, dan lebih banyak bersyukur. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan. Semoga perjalanan kita, sejauh apapun, selalu dijaga Allah dari gangguan yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kalian pernah punya pengalaman serupa di jalan sepi, kalian boleh cerita di komentar. Jangan lupa dukung juga dengan like dan subscribe supaya aku bisa terus berbagi kisah seperti ini.